fumar, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto grama de nada. Y más si vienes a mi cama, a mi cama. Halo teman-teman, masih ingat gak sama kita? Yap, kita dari kelompok 1 praktikum pneumatik hidrolik dari kelas 5B perkereta apian. Nah, masih ingat gak dari video yang sebelumnya? Nah, video sebelumnya kita menggunakan rangkaian hidrolik dengan menggunakan beban yang digantungkan pada silinder teman-teman. Nah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan motor hidrolik yang nantinya akan dianalisa dari kecepatan motor hidrolik tersebut dengan debit yang akan dimasukkan kepada flow meternya. Nah, penasaran? Ayo kita lihat praktikumnya. Di sini aku akan menjelaskan terkait komponen-komponen yang digunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama, di sini ada manometer, ada tangki fluida, kemudian di sini ada flow meter, ada tombol on off, ada pressure relief valve, ada manometer, kemudian ada directional control valve, dan yang terakhir yaitu ada hydraulic motor. Dan di sini ada yang namanya hydraulic hose. Ya, pertama-tama kita pencet tombol on. Setelah itu aliran fluida dari tangki dipompa ke pressure gauge width distributor atau manometer. Setelah itu untuk mengatur tekanannya di pressure relief valve. Setelah itu fluida masuk ke control valve untuk menjalankan hidrolik motor. Untuk menjalankan ke CW itu tekan ke arah B. Dan sebaliknya untuk ke CC yaitu ke arah A. Oke teman-teman, ketika kita sudah mengetahui nilai debit liter per sekon dari tekanan bar-bar tertentu ini, kita akan mengubah menjadi debit liter per menit, yang dimana kita menggunakan variabel 10 detik. Jadi ada 60, 1 menit itu ada 60 detik. Oke, ketika 60 detik kita bagi dengan 10 detik, menghasilkan 6. Nah, 6 ini kita kali dengan hasil dari bar yang sebelum kita ambil contoh yang 10. Jadi menghasilkan dikali dengan 0,26 menghasilkan sama dengan 1,56. Oke, kita masukkan ke sini 1,56. Nah, dan seterusnya kita akan mengisi kita akan mengisi dari sebuah data yang sudah kita ambil. Jadi kesimpulan dari sebuah liter per sekon kita rubah menjadi liter per menit. Oke, sekarang dengan saya ya. Jadi ketika sudah ditemukan liter per menit, jika ingin merubah cc per menit, yaitu dikalikan 1000. Oke, jadi 1,56 dikali 1000 yang hasilnya Oke, jadi ketika dikalikan 1000, maka
ini, maka kita akan berubah ke RPM. Dikarenakan motor DC ada 8 cc dengan spek 8 cc ya, jadi rumusnya seperti ini jika mencari RPM. Oke, RPM sama dengan Q, ini Q-nya yang sudah ini ya, cc per menit per spek. Jadi spek motornya itu adalah 8 cc. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita ambil contoh pada 10 bar ya teman-teman. Jadi 1560 per 8 hasilnya 195 RPM. Jadi seperti ini ya teman-teman rumusnya, dengan Q cc per menit, lalu spek motor 8 cc, lalu kita masukkan 1560 per 8, jadi hasilnya 195 RPM. Oke, karena untuk membersihkan waktu, saya isi semua ya teman-teman. Oke, jadi inilah rumus RPM-nya, dan ketika sudah hasilnya didapatkan maka akan dibuat grafik. Baik, di sini saya akan membacakan hasil grafik dari praktikum hari ini. Grafik perbandingan tekanan dengan debit menunjukkan hasil yang linear naik, mulai dari tekanan 10 hingga tekanan ke 50, tetapi terjadi penurunan pada tekanan 55 hingga 60 bar. Kemudian grafik perbandingan tekanan terhadap RPM menunjukkan hasil yang sama, yaitu linear naik secara signifikan, tetapi terjadi penurunan pada 55 hingga 60 bar. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nilai RPM terhadap nilai pressure bar terhadap RPM menunjukkan hasil yang signifikan naik. Semakin besar nilai tekanan, besar juga nilai RPM pada rangkaian hidrolik praktikum hari ini. Kemudian untuk waktu yang digunakan yaitu 10, 20, hingga 30 detik tidak menunjukkan hasil yang perubahan yang signifikan, tapi hanya tinggal sedikit saja pada perhitungan. Hal tersebut dapat dikatakan tidak menjadi variabel yang membuat hasil dari praktikum hari ini. Demikian praktikum hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman praktikum yang sudah kita laksanakan tadi? Gimana? Paham nggak kira-kira? Kalau kalian nggak paham, kalian bisa tanya di kolom chat nanti teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Oke, untuk praktikum kali ini mungkin segitu aja teman-teman. Bisa nanti kalian cek di video selanjutnya. Bye-bye.